Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghidupkan modul P10 untuk running text 16 kali 32 dengan menggunakan power bank atau charger handphone. Jadi di sini saya tidak menggunakan power supply switching yang bisa 5 ampere atau 10, bisa aja juga 20. Itu biasanya kalau seperti itu digunakan jika running text ini digunakan untuk banner atau semacam papan iklan. Tapi ketika kita ingin menggunakan ini di dalam rumah ya, di dalam rumah sebagai jam atau hiasan di dinding, itu kita tidak perlu menggunakan power supply switching, dimana nanti bentuknya pastinya akan lebih lebar atau memakan tempat dan sedikit mahal juga. Ketika kita ingin menggunakan dua panel, mungkin maksimal 3 atau 2. Dan di sini saya contohkan jika menggunakan satu, ini sudah cukup terang dan bisa dilihat walaupun ada lampu di ruangan yang cukup terang. Dan untuk boardnya sendiri, di sini yang saya gunakan board yang ada wifi-nya. Jadi untuk nomornya ini TF S6UW0. Ukuran yang bisa digunakan untuk panelnya ini maksimal 1280 x 16 pixel atau 640 x 32 pixel. Dan di sini sudah ada RTC, terus soket untuk USB. Jadi jika ingin memprogram menggunakan flash disk bisa menggunakan yang ini. Dan bisa juga dari WiFi, menggunakan WiFi di sini, menggunakan aplikasi Power LED baik di PC maupun di Android, ini juga bisa. Dan di sini ada tombol jika belum diprogram ya. Ini bisa tekan tombol ini untuk mengecek panelnya ini sudah menyala semua atau tidak. Dan untuk pin ada plus dan ada ground. Jadi ini untuk power. Terus di bagian ini ya, dia ini sebenarnya bisa ditambahkan sensor temperatur, yang ini temperatur. Terus lux di sini sensor cahaya, bisa menggunakan LDR, kalau tidak salah ini LDR. Kalau yang sisanya ini saya tidak tahu apa, harus membaca datasheetnya terlebih dahulu. Dan ini sudah saya program sebenarnya, karena tutorial kali ini bukan cara memprogramnya, tetapi bagaimana cara menghidupkan panel P10 ini menggunakan charger handphone atau menggunakan power bank ini. Jadi tidak menggunakan power supply switching. Dan ini saya hubungkan ke hub 1. Jadi ini bisa dihubungkan hub 1 atau hub 2. Jadi kalau lampu kabelnya ini terbalik, asalkan powernya ini tidak terbalik, power dari P10 maupun ininya tidak terbalik, paling LED-nya ini tidak akan menyala. Kalau tidak menyala, kita tekan buttonnya ini. Kalau masih belum menyala, kemungkinan ininya terbalik, kita tinggal balik aja. Jadi tidak masalah kalau seumpama terbalik ya. Dan ini saya akan langsung aja saya coba. Ini saya menggunakan yang 1 ampere. Nah, seperti ini. Ini karena sudah saya program ya, jadi keluar seperti ini. Jadi kalau seumpamanya kabelnya ini terbalik, LED ini tidak akan nyala sama sekali. Jadi kita tinggal balik aja, seperti itu. Kalau untuk fitur untuk pengecekan panel, tekan tombol yang ini, buttonnya ini ya. Nah, nanti ini keluarnya seperti ini. Jadi ini program internalnya. Ini untuk mengecek panel kanan kiri, terus ada temperatur ini sebenarnya kalau kita menggunakan 2 atau lebih 3 panel. Terus ini mode nyala semua, ini mati. Tekan 1 kali maka akan kembali ke program yang sudah saya program dari aplikasi Android maupun PC Power LED. Jadi seperti ini dia.
cukup menggunakan power bank atau charger handphone. Jadi dayanya cukup rendah, atau bisa dibilang ya sangat rendah daripada menggunakan power supply switching, dimana harganya juga lebih mahal dan memakan tempat juga. Kalau yang ini cukup tinggal kita sambung ke plus dan min ke power dari power bank atau charger handphone. Ini sudah bisa kelihatan karena di sini cahayanya cukup terang. Di sini cukup terang, jadi ketika saya gunakan hanya menggunakan power bank, ini masih bisa kelihatan sangat jelas tanpa menggunakan power supply switching. Jadi ini bisa dibuat jam digital di rumah yang tidak memakan banyak tempat. Ini juga bisa diselipkan di bagian belakang panelnya ini sebenarnya. Nah, bisa diselipkan di sini. Untuk power dari P10-nya ini saya tidak menggunakannya. Ini kita tidak tempel di bagian belakang dan pastinya harus dikasih isolasi atau penutup supaya ini tidak konslet jika ditempelkan di belakang. Dan tidak harus menggunakan board yang ini ya, kita bisa menggunakan board yang lebih murah. Kalau yang ini kurang lebih biasanya 150, umum di pasaran ini harganya 150. Tapi jika menggunakan yang di bawahnya, jadi memprogramnya itu tanpa kabel data ataupun wifi, kita cukup menggunakan flash disk, itu ada harganya kalau tidak salah itu 75, ada yang jual 50.000, tergantung toko yang jual lah. Silahkan dicari, banyak sekali yang jual dan lebih kecil dari yang wifi ini. Jadi kita bisa tempel di bagian belakang. Kalau ini kan kelebihannya, jika sudah ditempel, jika ingin merubah programnya ini baik dari PC maupun handphone, kita bisa sambung ke wifi internalnya ini. Dan untuk perbedaan aplikasi Power LED dan Power LED Pro, nanti saya akan teruskan di video selanjutnya aja, karena takutnya cukup lama nanti videonya. Ya mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.